Apa yang dimaksud dengan hukum perdata? Hukum perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, hukum perdata membantu memastikan hak dan kewajiban setiap pihak dihormati dalam interaksi sehari-hari. Dengan begitu, setiap tindakan yang ditingkatkan dengan kepentingan pribadi bisa dijalankan dengan adil dan tertib sesuai aturan hukum. Dan apa saja ruang lingkup hukum perdata? Pada dasarnya, hukum perdata tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tapi juga mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi interaksi antar individu dan badan hukum di sehari-hari. Berikut beberapa bidang utama dalam ruang lingkup hukum perdata. Yang pertama ada hukum orang, mengatur tentang subjek hukum baik individu maupun badan hukum termasuk status personal, kewarganegaraan, dan kepastian melalui tindakan hukum. Yang kedua ada hukum keluarga, mengatur hubungan dengan keluarga seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan kewarisan antar anggota keluarga. Yang ketiga ada badan hukum atau harta kekayaan, mengatur kepemilikan dan penguasaan benda termasuk hak atas properti, hak pakaian, dan hak kekayaan intelektual. Yang keempat ada hukum perjanjian, mengatur perjanjian atau kontrak antar dua pihak atau lebih termasuk syarat sah, hak dan kewajiban, serta akibat hukum dari pelanggaran. Selanjutnya ada subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Dan ada pun jenis-jenis subjek hukum. Yang pertama ada manusia, yaitu individu sejak lahir hingga meninggal, bahkan janin dapat dianggap subjek hukum jika kepentingannya menghendaki. Yang kedua ada badan hukum, yaitu perkumpulan atau badan yang diakui hukum dapat memiliki kekayaan, menggugat, dan digugat seperti manusia. Contohnya seperti PT atau yayasan. Perannya menjadi pihak yang melakukan perbuatan hukum, membeli, menjual, membuat perjanjian dalam dan memiliki hak serta kewajiban. Dan selanjutnya ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, dapat menjadi pokok permasalahan serta bernilai ekonomis. Adapun jenis-jenis objek hukum. Yang pertama ada benda berwujud seperti tanah, rumah, kendaraan, dan uang. Yang kedua ada benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, saham, piutang. Yang ketiga ada jasa atau prestasi, memberikan sesuatu yang berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, misalnya jasa pengacara dan jasa tukang. Perannya menjadi sasaran dari hak dan kewajiban subjek hukum, menjadi inti sengketa perdata, misalnya sengketa tanah dan sengketa utang piutang. Materi selanjutnya adalah pengertian perbuatan hukum, yaitu suatu tindakan atau pernyataan kehendak dari subjek hukum, orang atau badan hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu timbul, berubah, dan lenyapnya hak dan kewajiban. Ciri-cirinya seperti dilakukan oleh subjek hukum, orang atau badan. Dan yang kedua ada pernyataan kehendak yang disengaja bertujuan menimbulkan akibat hukum. Dan yang ketiga, menimbulkan akibat hukum, hak dan kewajiban. Contohnya seperti perjanjian, jual beli, sewa menyewa, hibah, pinjam meminjam, membuat testament, melangsungkan perkawinan. Akibat hukum dari perbuatan hukum. Definisinya konsekuensi atau perubahan yang terjadi pada keadaan hukum seseorang atau suatu badan sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum. Wujud akibat hukumnya adalah lahirnya hak dan kewajiban. Misalnya, dalam jual beli, timbul hak dan penjual menerima uang dan hak pembeli untuk memberi barang. Perubahan hak dan kewajiban. Contohnya, status cakap hukum seseorang berubah saat mencapai usia tertentu, misalnya 21 tahun. Lenyapnya hak dan kewajiban, misalnya hapusnya hutang setelah dibayar lunas. Timbulnya perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antar kreditor dan debitur, terjadi karena perbuatan hukum seperti perjanjian. Contoh akibat hukum dari perbuatan hukum adalah
seperti pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum. Jika sesuatu perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, pelaku wajib mengganti rugi. Dan yang kedua ada pasal 1239 KUH Perdata, prestasi. Jika kewajiban dalam perikatan tidak dipenuhi, debitur wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga.